Contoh soal. Biro Jasa Sabian mempunyai transaksi sebagai berikut. Transaksi pertama, pada tanggal 2 Juli, pemilik mengeluarkan uang untuk modal usahanya sebesar 25 juta rupiah. Transaksi kedua, pada tanggal 4 Juli, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Transaksi ketiga, pada tanggal 5 Juli, dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Pada transaksi keempat, tanggal 8 Juli, diambil untuk keperluan pribadi besar 1.500.000 rupiah. Transaksi terakhir yaitu pada tanggal 10 Juli, diterima dari pelanggan atas jasa sebesar 500.000 rupiah. Untuk tugasnya, kita harus menentukan atau kita harus membuat yang pertama jurnal umum, yang kedua membuat buku besar, dan yang ketiga membuat neraca saldo. Langkah pertama kita akan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Untuk membuat jurnal umum, seperti inilah formatnya. Pada kolom ini kita di sini akan diberi tanggal. Kemudian pada kolom ini akan diisi oleh nama akun dan keterangan. Kolom ini akan diisi dengan debit dan ini kredit. Nah, di sini dalam jurnal umum terdapat formatnya yaitu format tanggal, yang kedua akun dan keterangan, ketiga debit, dan keempat kredit. Oke, lanjut saja kita ke cara membuatnya, yaitu yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu akun yang ada di pertanyaan tadi. Kita ambil dari yang pertama yaitu transaksi pertama pada tanggal 2 Juli. Kita garis bawahi di ini kata modal. Modal usahanya sebesar 25 juta rupiah. Dari yang tadi transaksi pada bulan Juli tanggal 2 adalah modal. Nah, modal ini merupakan modal bisa berpengaruh. Modal bisa berpengaruh kepada kas. Jadi kita tulis dulu di sini kas, kemudian modal di sini. Nah, tadi kan modalnya 25 juta, berarti kas atau harta pasti akan bertambah. Nah, kas atau harta apabila bertambah maka ditulisnya di debit. Jadi kas bertambah sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan di modal termasuk kepada kredit. Jadi di kredit ditulis 25 juta rupiah. Kita lanjut ke transaksi yang kedua yaitu tanggal 4 Juli dibeli perlengkapan. Nah, kita garis bawahi perlengkapan secara tunai. Garis bawahi sebesar 5 juta rupiah. Kita langsung masukkan ke kolom.
pada tanggal 4 Juli diberi perlengkapan, berarti perlengkapan. Jadi perlengkapan termasuk kepada aset atau harta. Nah, jika harta bertambah berarti masuk ke debit. Berarti perlengkapan ini masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah. Akun perlengkapan ini berpengaruh juga terhadap akun kas. Karena dibeli secara tunai, maka otomatis kas akan berkurang. Jika kas berkurang, maka letaknya berada di kredit. Jadi dalam akun kas terletak di kredit, yaitu 5 juta rupiah. Begitulah seterusnya. Untuk mengetahui apakah suatu akun masuk ke dalam debit atau kredit, kita harus menganalisis terlebih dahulu akun tersebut. Cara menganalisisnya yaitu yang pertama, akun tersebut berpengaruh terhadap akun apa lagi. Dari sana, kita akan mengetahui apakah akun tersebut termasuk ke dalam debit atau kredit. Nah, seperti inilah seterusnya. Tadi sampai perlengkapan. Nah, beban gaji. Beban jika bertambah termasuk di debit. Nah, akun beban ini berpengaruh terhadap kas karena kas akan berkurang. Jadi, di dalam beban gaji terletak di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Begitupun dengan Prive atau pengambilan pribadi terletak di debit karena beban termasuk beban, kemudian kas juga berkurang yaitu di kredit. Kemudian ada pendapatan. Jika pendapatan termasuk di kredit, pendapatan bertambah di kredit. Kemudian kas, jika pendapatan kas termasuk pendapatan termasuk ke dalam harta. Karena jika harta bertambah di debit, maka kas akan bertambah. Jadi di kas terletak di debit. Nah, seperti inilah bentuk jurnal umum